Esther, cerita Daniel ya, yang lain-lain itu tuh, Esra, Nehemia ya. Jadi orang-orang dari negeri asing kembali, tapi sedikit yang kembali. Mereka terserak-serak sampai sekarang kota Yerusalem, Bait Allah hancur total. Jadi mereka cuma bisa menyesali, baru dari situ mereka tahu ada nabi-nabi palsu yang menjilat raja. Jadi mereka menyebarkan berita yang untuk menyenangkan raja, yang penting hidupnya terjamin, yang penting keselamatannya terjamin. Tidak seperti Yeremia di penjara, dibenci, dimusuhin, tidak disukai, beritanya tidak enak didengar dan sebagainya. Tapi sudah telat. Biasanya penyesalan itu atau penyadaran itu datangnya telat. Sudah telat. Yehuda telah mengalami kehancuran total, menjadi negeri tidak bertuan, menjadi negeri buang-buangan, menjadi tempat jarahan. Wah, itu tragis saudara-saudara. Pengalaman di Israel dan di Yehuda itu kemudian itu tragis sekali. Jadi orang-orang Edom itu menjarah, sekalian menjarah, menindas rakyat Yehuda yang tersisa dan menjarah tanah air mereka. Tragis sekali ceritanya itu. Nah, itulah nasib atau harga yang ditanggung oleh seorang nabi sejati dengan niat tulus membangun dan melindungi negaranya. Dia justru dibenci, dia justru dimusuhi. Begitulah juga yang kita baca dari sang nabi sejati, yaitu Kristus, yang di awal bacaan kita mengatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan membawa pertentangan. Jadi berita yang Yesus sampaikan bukan berita kesukaan, bukan berita yang menyenangkan. Tema kita hari ini menyenangkan, damai di bumi, saudara-saudara. Damai di bumi Indonesia. Nyanyian penutup kita juga damai semuanya, gemah ripah loh jinawi, shalom semuanya ada. Tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru Yesus mengatakan, aku datang untuk melemparkan api. Kamu menyangka aku datang membawa damai? Kata Yesus, tidak. Aku datang melemparkan api ke bumi dan membawa pertentangan. Beritanya, pengajarannya seperti Yeremia terhadap Yehuda. Bukan berita yang menghibur, bukan berita yang elok didengar, bukan berita yang menyejukkan, tapi berita yang membuat kita tidak suka. Bukan berita yang menyenangkan banyak orang, bukan berita yang ingin didengar oleh semua telinga. Namun Yesus membawa umat untuk menyadari dan cerdas di dalam menilai zaman. Nah, ini yang Yesus sampaikan. Lebih baik yang pahit kuberikan, tapi kamu cerdas menilai zaman. Seperti sekarang, semua pemimpin Israel zaman itu memberikan pengajaran yang manis-manis, dan kamu tidak bisa menilai zaman, kata Yesus. Menilai zaman, padahal kamu tahu, kamu bisa menilai bumi, langit. Ya, kalau katanya kalau ada mendung bakal ada hujan, kamu tahu itu. Kalau ada pohon berbunga akan ada buahnya, kamu tahu itu. Tetapi kenapa kamu tidak bisa menilai zaman? Padahal zaman itu ada tanda-tandanya, bisa tahu, orang bisa eling, orang bisa sadar dengan itu. Tapi kenapa kamu nggak tahu? Kenapa kamu tidak tahu? Karena tidak cerdas. Kamu selalu menikmati yang enak, yang nikmat, telinganya enak, mulutnya enak, matanya yang indah, melihat yang indah-indah, tidak pernah melihat kepahitan. Nah, sama ini saudara-saudara. Seorang murid juga begitu. Murid kalau selalu dipuji-puji, dipuji-puji, jatuh murid itu. Kalau murid digoncang-goncang sedikit, dan kalau murid itu terbukti, seorang murid itu terbukti dia akan menjadi berhasil ketika dia digoncang-goncang oleh gurunya, diajarin dengan keras, dengan sulit, lalu melewati masa-masa sulit itu, maka murid-murid itu satu saat akan menjadi guru. Tapi kalau dia mau yang enak-enak aja, ditegur sedikit, diperbaiki sedikit, marah, ngambek, nggak mau belajar lagi,
selamanya dia menjadi murid, selamanya dia mungkin segitu-segitu aja. Teman-teman kami dulu di SD ada yang rada berandalan, saudara-saudara, nggak mau ditegur guru marah, SD ada guru yang disambit dengan penghapus. Waktu itu dia bangga, itu guru gua sambit dengan penghapus. Gara-garanya apa? Masa baju nggak dimasukin aja gua diomelin. Sampai sekarang anak itu nggak punya ijazah SD. Sampai sekarang. Jadi hidupnya juga setengah mati gitu. Ya begitu, karena murid yang melawan, yang tidak bisa belajar, itu selamanya dia menjadi itu. Nah itu yang Yesus katakan kepada para muridnya, kepada umat pada waktu itu. Kamu tidak bisa menilai zaman, kamu orang-orang munafik. Semuanya kamu tahu, menilai zaman aja kamu nggak tahu. Karena enak kepenak, terlalu asik, ya, mau yang enak-enak. Dengerin khotbah mau yang enak-enak, mau yang lucu-lucu, ya cari pengkhotbah tuh yang lucu-lucu. Muka pengkhotbah yang banyak senyum, tuh ya. Yang penting giginya kelihatan gitu. Yang ringan-ringan. Nah penulis Ibrani mengingatkan dan mengajarkan tentang iman. Jadi semuanya itu berpusat dari iman. Iman bagi penulis Ibrani itu penting, saudara. Lebih penting dari perbuatan. Iman itu. Lihat bapak-bapak leluhur kita, semuanya karena iman. Bapak-bapak dan ibu-ibu leluhur kita, semuanya dengan iman mereka dapat mengatasi setiap persoalan. Tetapi kata Ibrani, nah ini menarik saudara. Ibrani itu iman nggak turun mendadak gitu. Ada pintu masuk. Sebelum melewati ini tidak bisa masuk ke iman. Itu yang kalau kita perhatikan bacaan Ibrani tadi yang ditutup dengan kalimat mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, mata yang tertuju kepada Yesus itu merupakan sikap mata yang tertuju kepada Yesus itu akan memimpin kepada iman, kemudian iman akan membawa kepada kesempurnaan. Jadi mesti diawali dengan mata tertuju kepada Yesus, kepada Kristus. Bagaimana mata tertuju kepada Kristus? Yang tidak enak-enak itu, saudara-saudara. Bukan yang enak kepenak, bukan yang asik-asik, bukan yang lunak-lunak, bukan yang ringan-ringan, tetapi yang memang membuat kita sulit, yang membuat yang tidak enak didengar, mungkin tidak enak di lidah. Kalau makanan itu tidak enak di lidah, tetapi menyehatkan. Itu istilah Belandanya, ada orang Belanda tuh, makanan pahit di lidah tapi bagus di badan. Apa itu istilahnya, tahu lah. Gak usah lagi sebutin juga, gak ngerti. Yang penting artinya itu, saudara-saudara. Tertuju kepada Yesus. Inilah yang memimpin kepada kesempurnaan melalui iman. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jika sikap kita tidak tertuju kepada Yesus, masih kepada diri sendiri, yang penting ukurannya senang atau enggak diri saya, ukurannya nikmat atau enggak diri saya, atau kepada orang-orang tertentu, ya, kita sering di gereja, di masyarakat, kita tergantung kepada orang, maka iman tidak tertanam, apalagi bertumbuh, karena mata kita tidak tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus artinya bukan cuma mencari enak kepenak. Menjadi anggota gereja bukan cuma mau mengkritik. Mengkritik itu gampang dan enak, saudara-saudara. Semua orang bisa, tanpa belajar juga orang bisa. Tetapi mengambil bagian di dalam pelayanan, jatuh bangun gereja, itu yang penting. Pelayanan nggak mau ngapain, nggak mau kritiknya jauh. Datang kebaktian aja nggak mau, tapi kritiknya jauh. Bukan itu. Menjadi anggota jemaat bukan cuma ngelaba. Ngelaba ini apa? Kalau enak ikut, kalau nggak enak ya nggak mau. Ukurannya diri sendiri. Diri saya nikmat atau enggak. Kalau saya nggak suka ya ajar aja. Tetapi menjadi bagian di dalam kehidupan bergereja, di dalam pergumulan gereja. Kok gereja bergumul? Bergumul, saudara-saudara. Gereja itu penuh pergumulan. Jemaat kan nggak tahu. Majelis Jumat bergumul untuk soal-soal sehari-hari. Gereja yang megah ini, saudara-saudara,
kaya kan gereja. Gereja yang istimewa nih, majelis juga bergumul soal keuangan, soal finansial. Aneh ya? Iya memang itu, saudara-saudara. Di situ, bagaimana ketika ada orang yang kurang semangat, kita berikan semangat, kita dukung spiritnya. Menjadi orang Kristen bukan cuma mau masuk surga, banyak. Yang penting masuk surga lah. Terus selama menjadi Kristen ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Yang penting banyak berdoa, banyak nyanyi, kebaktian, masuk surga juga kok. Menjadi orang Kristen juga hidup bagi dunia. Nah ini doa-doa kita dalam Mazmur tadi, saudara-saudara. Doa pengakuan dosanya itu mengingatkan kita nggak melakukan itu. Enak untuk diri sendiri. Yang penting saya nggak bikin salah, nggak kritik, nggak mulutnya bersih, nggak ganggu orang, nggak cukup. Tapi ketika kita harus mengendalikan diri, nggak berdiam diri di dalam melakukan keadilan, kebenaran, bukan hidup untuk diri sendiri, masuk surga sendiri. Ini yang menjadi pergumulan kita. Maka kembali kepada firman Tuhan, mata tertuju kepada Yesus. Artinya mengikuti Yesus, apa yang Yesus katakan. Bukan memuji Yesus, bukan memuliakan Yesus. Tidak ada di Alkitab orang angkat tangan puji Yesus, puji Yesus. Tidak. Yang Yesus katakan, mari ikutlah aku. Bukan mari pujilah aku. Tidak. Mari ikutlah aku. Apa yang aku lakukan, kamu lakukan. Dan yang Yesus lakukan ketika kita menirunya bukan bagian yang enak, bagian yang tidak enak. Tapi itulah yang bagian yang tidak enak itu yang membuat pertumbuhan gereja, membuat pertumbuhan iman, menyempurnakan kita di dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat.